Jumpa lagi dengan saya, Martin Kanginan, dalam pembahasan mafia ya, matematik, fisika, kimia. Kali ini saya akan membahas SIMA UI 2021 dan 2020 dengan topik kinematika dan dinamika. Kebetulan di sini hanya 2 soal. Satu soal SIMA UI 2021, satu soal lagi dengan SIMA UI 2020. Ya, acuan saya buku ini Masterbook Fisika. Ini memang ditujukan khusus bagi kelas 10, 11, 12. Ya, khususnya yang akan menghadapi tes ujian masif baik UTBK, SIMA UI, UM UGM, UM Undip, dan ujian-ujian masuk perguruan tinggi lainnya. Oke, kita ke nomor 1 saja. Ya. Ini SIMA UI 2021. Jadi sebelumnya kita review dulu kinematika dan dinamika ya. Jadi kinematika yang kita maksud di sini hanya kinematika gerak satu dimensi ya. Dan kita secara umum adalah gerak lurus berubah beraturan. Jadi percepatannya itu konstan, bukan fungsi waktu. Kalau fungsi waktu kita harus pakai diferensial integral. Kemudian di sini ada dinamika. Ya, kinematika adalah ilmu yang mempelajari gerak dari suatu benda tanpa mempersoalkan penyebabnya. Sedangkan dinamika adalah ilmu yang mempelajari tentang penyebab dari gerak, yaitu gaya. Ya. Kemudian untuk kinematika gerak lurus berubah beraturan, itu percepatannya konstan. Kecepatannya pada saat T itu sama dengan kecepatan awal ditambah percepatan kali waktu. Nah, kecepatan awal ini kadang-kadang didefinisikan benda mula-mula bergerak dalam keadaan diam. Itu artinya V0-nya 0. Kemudian V ini kadang-kadang disebut berapa jauh benda itu bergerak, artinya dia mulai bergerak sampai berhenti. Nah, waktu berhenti itu artinya kecepatan akhirnya 0. Ya. Kemudian jauh jarak yang ditempuhnya itu kita biasanya kasih notasi delta S. Delta S ini adalah perpindahan ya. Jadi dihitung dari posisi awal, yaitu V0T ditambah setengah AT kuadrat. Ya, jadi ada A-nya. Kemudian kalau kedua rumus ini kita gabung, kita bisa eliminasi T. Sehingga kadang-kadang kalau waktunya tidak diketahui, mungkin kita pertimbangkan untuk mempergunakan rumus eliminasi ini. V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali A kali delta S. Begini. Nah, kemudian bagaimana hubungannya dengan dinamika? Apakah penyebab gerak itu? Yaitu percepatan. Dan percepatan ini disebabkan oleh resultan gaya. Ya, yang menurut hukum 2 Newton, resultan gaya ini adalah massa kali percepatan. Ya, gitu. Ya. Kemudian kalau benda itu diam, dikasih gaya tapi benda itu diam, kemudian terhadap suatu kerangka acuan ya, diam terhadap suatu kerangka acuan, atau dia bergerak lurus beraturan, nah itu maka sigma F-nya kita definisikan 0, karena pada saat diam percepatannya 0. Pada saat gerak lurus beraturan, kecepatan konstan, A-nya juga 0. Ya, kita pakai ini. Nah, kemudian penyebab gaya itu ada 4 ya. Yang umum kita adalah gaya berat, yang kita definisikan sebagai massa benda kali gravitasi, arahnya selalu tegak lurus ke bawah. Kemudian kalau benda itu bersentuhan akan ada gaya normal pada bidang kontak ya. Jadi ini tegak lurus bidang kontak atau bidang sentuh. Kemudian kalau bidang sentuhnya kasar ada koefisien gesek, maka akan ada gaya gesek ya. Ini biasanya kalau ada mu diketahui ya. Ya, karena kalau ada mu itu artinya kasar. Kemudian gaya gesek itu ada 2, kalau dia dalam keadaan bergerak relatif terhadap bidang sentuh, itu gaya gesek kinetik, Fk, ya, di mana Fk itu tentu mu k kali n. Tapi kalau benda itu bergerak, cenderung tidak bergerak terhadap kerangka acuan, dia bisa aja bergerak terhadap kerangka acuan lain, tapi terhadap kerangka acuan yang ditinjau, dia diam, maka koefisien geseknya adalah koefisien gesek statis. Gaya geseknya gaya gesek statis. Ya, itu Anda sudah pelajari. Kemudian terakhir kalau ada tali, maka di ujung-ujung tali ada tegangan tali. Dan kalau massa tali diabaikan,
Berat katrol diabaikan, tegangan pada ujung-ujung tali selalu sama. Ya, inilah review yang kita perlukan. Ya, dan keduanya perhatikan dihubungkan oleh percepatan. Jadi percepatan ada di dinamika, percepatan ada juga di GLBB. Nah, ini linknya, ya. Ini kaitannya, yaitu di percepatan. Nah, itu Anda bisa lihat di sini ya, di buku master ini. Ya, link-linknya bisa Anda lihat nih. Seperti ini, kinematika. Nah, di sini ada gerak lurus beraturan seperti apa ya, di peta konsep satu halaman ini sudah review ini. Ya, di sini akan ada rumus perpindahan, delta X sama dengan kecepatan rata-rata kali waktu. Kalau kecepatan rata-ratanya diketahui, kalau kita ingin yang tadi V0 T tambah setengah T kuadrat. Kemudian kalau kita hubungkan antara kecepatan dan percepatan, lahirlah rumus hubungan ini, V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A delta X. Ya, di sini ada definisinya. Oke, kita mulai bahas sekarang nomor 1 ya. Sebuah balok kayu dengan massa 5 kg diletakkan pada bidang miring. Nah, ini bidang miringnya. Dengan sudut theta 37 derajat. Ya, terhadap bidang horizontal. Maksudnya sudutnya terhadap bidang horizontal. Kalau tidak ada keterangan, di sini kita anggap bidang miring ini diam, terpaku di tanah. Sehingga dia tidak ikut bergerak. Jadi yang akan bergerak hanya balok kayu ini. Ya, balok kayu yang massa M ini. Ya, jadi ini massanya M. Nah, gitu ya. Nah, tetanya 37 derajat. Anda sudah tahu kalau theta 30 derajat itu artinya sinus 37 derajat itu 0,6. Cos 30 derajatnya adalah 0,8. Itu Anda sudah tahu. Oke. Nah, bidang miring tersebut mempunyai koefisien gesek sebesar 0,1. Nah, di sini ada koefisien gesek ini. Ya. 0,3 ya, koefisien gesek kinetik. Ya, koefisien gesek kinetik. Artinya kalau balok ini bergerak dia akan mengalami mu K. Gitu. Balok kayu ditarik dengan gaya horizontal 50 Newton. Jadi ini tuh 50 Newton. Nah, ini gaya dari luar ini. Ya, diberi gaya horizontal. Berapa jauh jarak yang dapat ditempuh balok kayu apabila kecepatan awalnya 4. Jadi ini anggaplah bidang miring ini sangat panjang ya. Jadi nggak seperti ini. Gambarnya pokoknya sangat panjang. Nah, kecepatan awalnya waktu di sini ya, itu adalah 4 meter per sekon. Maka dia akan bergerak toh. Tapi karena dia diperlambat. Kenapa kita tahu diperlambat? Ya dia tanyanya berapa jauh jarak yang dapat ditempuh. Berarti dia nggak bergerak selamanya kan? Nah, suatu waktu dia diam di sini. Nah, dia di sini berhenti. Gitu. Nah, yang ditanya itu berapa ini, gitu. Nah, berhenti itu Anda sudah tahu V-nya 0. Gitu. Nah, yang ditanya berapa jauh delta S ini kan? Yang ditanya berapa delta S ini. Nah, Anda sudah tahu tadi rumusnya ya. Rumusnya tadi Anda sudah tahu, yaitu kalau kita nggak pakai T, maka rumusnya adalah V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A kali delta S. Delta S ini yang ditanyakan. V-nya ditanya, berhenti ini. V-nya 0, ini 0. Kecepatan awal kita anggap kita tinjau waktu di sini. 4, jadi ini 4 kuadrat. Nah, percepatan belum ada percepatan. Delta S ditanya. Berarti Anda harus cari berapa percepatannya. Berapa percepatan gerak satu dimensi ini. Ya kan? Nah, tentu seperti tadi kita nggak mungkin cari percepatan dari rumus ini. Ya. Nggak mungkin kita cari percepatan dari rumus ini. Ya. Kenapa ya? Di sini nggak ada urusannya. Di sini kita carilah penyebabnya. Nah, penyebabnya itu ada di dinamika. Ya. Jadi penyebabnya itu ada di sigma F. Ya. Sigma F sama dengan M kali A. Nah, ini yang kita cari. Masanya diketahui 5 kilo. Ya, jadi massa udah diketahui 5. Nah, sekarang bagaimana resultan gaya ini? Nah, ini yang akan kita cari. Carilah gaya-gaya apa yang bekerja pada benda. Tadi kita udah sebut. Ya. Pertama gaya berat. Nah, ini gaya dari luar ya, sudah ada. Ya, pertama gaya berat. Nah, ini ada gaya berat di sini. Mg. Yang kalau kita hitung hasilnya berapa? 5 kali 10, 50 ini. Nah,
Dia akan bergerak di bidang miring. Jadi kita akan tinjau di bidang miring gaya-gayanya, ya. Sama gaya vertikalnya yang ini. Tegak lurus bidang sentuh, ini sumbu Y. Sejajar bidang sentuh karena dia bergerak ke atas, anggap aja X positifnya ke atas. Ya, nah. F kita uraikan gini, kan begini. Ya kan? Yang satu lagi ke sini. Nah, ini. Yang ini. Nah, kalau Anda lihat ini theta. Ya. Berarti theta ini. Nah, ini tegak lurus kan? Jadi ini adalah hipotenusa. Ini adalah cos karena dia di dekat. Nah, itu adalah cos, ya. Jadi ini adalah F cos theta. Oke, berapa itu F cos theta? Anda cari. Ya, F-nya 50 ya. Jadi F cos theta 50, cos theta-nya 0,8. Jadi sama dengan 40. Sama dengan 40 ini. Nah ini, kalau ini pasti, kalau itu F cos pasti ini F sin ya toh. Ini pasti F sin. Nggak usah dicek ya toh. Anda hitung seperti ini, F-nya 50 kali sin theta. Sin theta-nya 0,6. Berarti sama dengan 30. Nah, jadi ini 30, ini 40. Ya. Ini untuk mencari gaya normal. Nah, kemudian kedua gaya normal kan. Gaya normal kan berarti ini. Gitu. Ini gaya normal. Nah, ini gaya normal ya. Gitu. Tegak lurus bidang. Gaya normal. Sudah. Gaya berat sudah, gaya normal sudah. Tegangan tali nggak ada. Di sini nggak ada tali. Jadi ini nggak ada. Oke, sekarang gaya gesek. Nah, untuk gaya gesek kita lihat aja. Ini cenderung bergerak ke bawah apa ke atas. Nah, kita lihat gaya orisinal. Dia ditarik ke atas F cos theta. Ya, F cos theta itu 40. Ini 40 ini. Nah, lawannya ini. Nah, taruhlah merah ini ya. Nah, ini lawannya. Nah, Anda lihat kalau ini theta, maka ya theta-nya di sini. Kenapa? Karena kalau ini theta, ini 90 kurang theta. Berarti ini theta. Nah, ini ada di depan theta. Jadi kalau ini mg, ini mg sin theta. Nah, begitu. Kemudian kalau Anda hitung berapa mg sin theta? Mg-nya 50. Jadi 50 sin theta-nya 0,6. Jadi ini akan sama dengan 30. Ya, jadi ini 30. Nah, Anda perhatikan, ini narik ke atas 40. Ya, ini 40. Ini narik ke atas 40. Ini narik ke bawah 30. Berarti kan dia akan cenderung bergerak ke atas. Balok ini cenderung bergerak ke atas. Jadi dia akan menggesek bidang miring ke atas. Maka bidang miring akan membalas menggesek ke bawah. Ya, bidang miring akan membalas menggesek ke bawah. Nah, ini FK. Gitu. Jadi FK-nya ke bawah. Nah, kemudian untuk menghitung rumusnya, FK itu rumusnya adalah mu K kali N. Ya toh? Mu K-nya sudah ada. Sudah ada ini. Diketahui kan? Mu K-nya ini 0,3. Nah, gaya normalnya belum ada. Nah, gaya normal dicari dari keseimbangan. Perhatikan, tapi MG belum saya uraikan ya ke sana. Nah, diuraikan ke sini juga. Ya, diuraikan ke sana mg sin theta, diuraikan ke sini pasti mg cos theta. Gitu. Berapa? Mg-nya 50. Cos theta-nya ya, cos theta ini. Cos theta-nya 0,8. Jadi ini sama dengan 40. Ya. 40. Oke. Jadi kita cari normal. Gaya normal kita cari dengan meninjau sumbu Y. Ya. Sumbu Y itu 0. Kenapa? Karena ketika balok ini bergerak ke atas, dia tidak lompat-lompat. Terjadi keseimbangan. Keseimbangan antara tiga gaya. Satu gaya normal. Nah, gaya normal ini kita anggap aja Y positif ke atas ya. Gaya normal ini. N plus N. Kemudian ini.
Nah, ini yang biru dulu lah. Ini ke bawah. Dalam arah normal kan, tapi ke bawah. Min berarti kan, ini berarti min. Nah, min 30. Sudah kita hitung tuh nih. Kemudian satu lagi yang merah ini. Ke bawah juga, min juga. Tapi 40. Min 40. Sama dengan 0. Ya, jadi dari sini kita dapat gaya normalnya 70. Baru kita masukkan ke sini. Nah, gaya normalnya 70. Demikian kita dapat FK-nya 21. Ya, jadi gaya normal udah kita dapat. Gaya gesek kinetik udah kita dapat. Nah, sekarang kita bisa menggunakan rumus ini sekarang, ya toh? Resultan gaya pada arah bidang miring, ya toh? Sekarang kita sigma F pada sejajar bidang miring sama dengan massa kali percepatan. Jadi mau kita hitung percepatannya. Nah, ada berapa gaya pada bidang miring? Satu ini positif, ya toh? Ini positif. Plus F cos theta. Gitu, satu. Kedua ini, jadi hanya ada dua, tiga ya. F cos theta, mg sin theta, gaya gesek kinetik. Karena itu kita hitung dulu gaya gesek kinetik kan. Nah, mg sin theta ke bawah, min mg sin theta. Gaya gesek kinetik juga ke bawah, min fk. Sama dengan m kali a. Oke. Yang mau kita cari A, dan sudah bisa karena semua diketahui. F cos theta, F-nya F cos theta ini. Ini F cos theta. Sudah kita hitung tadi 40 nih. Ya, 40. Ini 40 udah kita hitung. Kurang mg sin theta. Mg sin theta juga udah kita hitung nih. Ya. Ya, mg sin theta yang ini kan. Nah, ini kita hitung di sana kan. Hasilnya 30. Dikurangi FK, nah itu barusan nih kita hitung FK tuh, ya dari keseimbangan sumbu Y, ya dari keseimbangan sumbu Y, ketemu 21. Masanya 5 ya, masanya 5, ya jadi masa itu 5. Percepatan A, makanya bisa ketemu kan, ya min 10, 10, min 11/5, nah selesai. Sekarang kita bisa masukkan ke sini kan. Nah, untuk menghitung jarak terjauh ketika dia berhenti. Nah, sudah kita ke bintang. Jadi 0 sama dengan 4 kuadrat, 16 ditambah 2 kali A, ini min 11/5 dikali delta S. Nah, delta S-nya bisa ketemu. Ya, ini pindah ke sana 22/5. Jadi 22/5 kali delta S sama dengan 16. Dengan demikian delta S-nya adalah kali silang kan? 5 kali 16 dibagi 22. Kalau kita coret dibagi 2, 11. Dibagi 2, 8. Jadi 40/11. Nah, tinggal dilihat jawabannya. Ya, tinggal dilihat di jawabannya. 40/11 jelas 3 lebih. Ya, jelas 3 lebih. Tapi tidaknya sampai 4. Ya. Jadi tidak sampai 4 ini kan. Kalau 4 kan 44. Berarti jawaban yang mungkin hanya A. 3,9. Oke. Jadi jawaban yang mungkin hanya A. Ya, jadi jawabannya A ini. Oke, itu SIMA UI tahun 2021. Sekarang kita akan lihat untuk membandingkan 2 tahun terakhir saja. SIMA UI 2020. Kalau Anda ingin melihat SIMA UI 2019, lihat saja di YouTube yang lalu ya, yang membahas sukses SIMA UI 2020 ya. Di situ mungkin ada soalnya. Jadi saya tidak bahas 2019. Kita ke soal SIMA UI 2020, mundur 1 tahun. Jadi gambar ini diketahui sebelah kiri 4 kilo, sini 8 kilo, ini 30. 2 balok bermasa 4 kilo dan 8 kilo berada di bidang menanjak dengan sudut tanjakan keduanya 30 derajat. Ya, jadi kalau kita gambar nanti nggak apa-apa ya, kita panjangin aja. Ini kan 4 kilo ya, ini anggaplah 1 ya. Jadi M1-nya itu 4. M2-nya 8. Ini anggap aja 2. Jadi di sini langsung aja dikalikan ya, 4 kali 10, 40.
Ini 8 kali 10, 80. Udah. Kan tadi kan kita bilang bahwa kita harus gambar 4 gaya kan. Satu gaya berat, ya. Terus gaya normal dan gaya gesek. Gaya normal ini perlu kita gambar kalau dia gaya geseknya tidak 0. Tapi di sini kalau Anda lihat apa? Di sini. Bidang tanjakan tersebut licin sempurna. Jadi ini tuh licin sempurna. Artinya dianggap gaya gesek itu 0. Ya, dianggap gaya gesek 0. Sementara gaya gesek itu perlu ngitung gaya normal. Jadi gaya normal juga nggak perlu digambar. Ya. Kalau untuk mencari percepatan nggak perlu. Oke, terakhir tegangan tali. Nah, tegangan tali Anda lihat ini ada tali. Talinya sama. Nah, Anda lihat berat katrol diabaikan nggak? Ya, nggak ada keterangan. Di sini nggak ada keterangan. Oh, di sini ada nih, hati-hati. Kedua balok dihubungkan oleh sebuah tali tak bermassa melalui sebuah katrol silinder pejal. Nah, di sini ada dibilang katrol silinder pejal bermassa 1 kilo. Nah, jadi ini nggak bisa diabaikan. Ya, jadi ini adalah silinder pejal bermassa 1 kilo. Nah, seperti itu, ya. Tapi tidak ada ukurannya. Ada nggak ukurannya? Nggak ada ya, nggak ada ukurannya. Artinya R-nya diabaikan, ukuran diabaikan. Ya, ukurannya diabaikan sehingga kita tidak bisa ngitung momen inersia. Karena kalau momen inersia kan rumusnya untuk silinder pejal itu setengah ya. Setengah mr kuadrat. Sementara R-nya nggak diketahui, berarti kita nggak bisa menghitung momen inersia. Oke? Di sini silinder pejal ukurannya nggak ada ya, tapi nggak ada, oke lah. Kalau ukurannya nggak ada, berarti di sini dia tidak berotasi, ya tidak berotasi. Ya, tapi kita nggak bisa ngambil tegangan talinya sama, ya antara ini dan ini. Jadi kalau ini kita misalkan T1, ini harus T2, gitu. Kenapa? Karena sudutnya nggak sama, ya. Karena massa katrol tidak diabaikan. Jadi nggak boleh ini T1, ini T1 nggak boleh. Tapi kalau massa katrol diabaikan, baru ini T1, itu juga T1. Ya. T2 ya. Jadi dia tidak berotasi dianggap di sini. Karena momen inersianya ukurannya nggak ada. Jadi dianggap momen inersia ini mendekati 0. Massa katrol jauh lebih kecil daripada massa balok 1 dan balok 2. Gitu. Jadi momen inersia nggak ada. Ya, sebetulnya ini bisa kita ambil sama kalau kita lihat ada keterangannya ya, Anda lihat. Kalau sudutnya nggak sama nggak boleh. Ya. Tapi ini kebetulan ini 30, ini juga 30. Sehingga sudut ini sama dengan sudut ini. Kalau sama apa artinya? Kalau kita uraikan kan katrol tidak bergerak, kan diam di tempat. Maka ini akan jadi misalnya ini T1 ya. Ini 30, berarti ini T1 cos 30. Ini T2 cos 30. Nah, karena sudutnya sama. Jadi Anda akan lihat bahwa T1 cos 30, di sini T2 cos 30. Apa artinya? Artinya T1 sama dengan T2. Ya, kebetulan sama. Kenapa sama? Karena sudut ini sama. Kalau sudutnya nggak sama. Anda nggak boleh nyamakan T1 dan T2. Kebetulan di sini sudutnya sama. Ya. Jadi bisa kita abaikan. Atau sebetulnya nggak perlu juga kita kerjakan karena ya benar perlu karena T1 tidak sama dengan T2 kalau sudutnya nggak sama ya. Di sini kebetulan sama. Jadi kalau ini talinya sama dan dia segaris. Kalau segaris sih sama. Kalau ini T1 ini juga T1. Ini juga dengan ini segaris. Jadi kalau ini ujung-ujung ini tegangannya T2 ini juga T2. Gitu. Tapi ini belum tentu sama T1 dengan T2. Karena massa katrol tidak diabaikan. Nah, kalau massa katrol tidak diabaikan, maka T1 tidak sama dengan T2. Ya. Jadi kalau sudut ini tidak sama. Tapi kebetulan sudutnya sama. Sehingga apa akibatnya? T1 cos 30 sama dengan T2 cos 30. Artinya apa? T1 sama dengan T2. Ya sudah kita aman. Ya, jadi sama ini. Nah, nanti kalau kita lihat ya, ini lebih besar. Pasti ini akan cenderung bergerak ke bawah kalau licin. Kenapa? Karena ini lebih berat. Ya toh? Orang lebih berat dengan orang yang lebih ringan pasti lebih berat akan turun. Ini percepatannya A.
Nah, karena talinya cuma satu, ini juga pasti percepatannya A. Cuma kalau ini ke atas plus, ini ke bawah yang plus. Gitu. Oke. Nah, sudah selesai. Sekarang kita uraikan. Arah gerak ini kan miring. Ini kan tidak miring. Jadi harus diuraikan kan. Kalau kita uraikan kan begini. Nah, ini ada uraiannya. Tadi Anda sudah tahu ini MG sin kan? Tadi sudah. Nggak perlu lagi kita. Ya. Tadi Anda sudah tahu ini MG sin. Ya. MG-nya 40. Jadi kalau mau dihitung 40. Sinus 30 setengah. Jadi sama dengan 20 ya. Kalau sin theta Anda sudah tahu kan istimewa itu kan. Sinus 30 derajat sama dengan setengah. Gitu. Oke. Yang ini 80. Nah, ini akan ke sini. Nah, ya kan? Sama. Anda sudah tahu tadi kan. Kalau ini theta, ini MG sin theta. Bedanya kalau ini M1, ini M2 kan. Sehingga ini 80. 80 kali setengah. Jadi sama dengan 40. Nah, ini menarik 40 ke bawah, ini hanya menarik 20. Maka ini menang kan? Makanya benda 2 akan turun, benda 1 akan naik. Nah, gitu. Kemudian terus supaya efisien, resultan gaya kita tinjau dengan menambah M1 tambah M2. Nah, supaya nanti apa? T1 dan T2 ini hilang. T1 dan T2 hilang karena sudah kita buktikan T1 sama dengan T2. Kenapa? Karena sudut ini sama. Kalau sudut ini tidak sama, enggak. T1 tidak sama dengan T2. Anda nggak bisa pakai T1 dihilangkan dengan T2. Tapi di sini sama karena kita udah buktikan ya. Sudah kita buktikan. Oke, jadi sama dengan massa 1 ditambah massa 2 kali percepatan. Bisa disatukan karena percepatannya sama. Kalau ini percepatannya A, ini juga A. Sama. Oke, sekarang gayanya. Kita mulai dari sini misalnya. Ya, ini ke atas plus loh ya. Jadi T1 ini plus. Yang ini min. Jadi plus T1 min ini. Min MG sin theta. M1 G sin theta. Oke. Itu yang ini. Sekarang yang ini. Nah, yang ini ke bawah plus. Berarti ini plus, ini min. Gitu. Jadi plus MG sin theta M2 ya. Kurang T2. Ya. Sama dengan M1 tambah M2. 4 tambah 8. 12A. Ya. Yang kita cari A. Oke. Jadi Anda lihat di sini T1 dan T2 udah kita buktikan sama. Sehingga ini bisa dicoret. Nah. Ya. Kebetulan sama karena sudut ini sama. Ya. Kalau sudut ini nggak sama, T1 tidak sama dengan T2. Ya, hati-hati ya. Ya ini kan kebetulan sama jadi gampang. Oke, jadi tinggal dimasukkan. Ini sudah tahu ya, min M1 G sin theta ini M1 kan. Min 20. Ini juga udah tahu M2 G sin theta yang ini M2 40 sama dengan 12A. Ya, jadi A-nya sama dengan 20 per 12. Alias bagi 4, 5/3. Nah, sudah dapat ya, hanya 5/3. Tapi yang mau dihitungkan bukan A. Nih, saya lanjutkan. Jika sistem bergerak dari keadaan diam, loh, dari keadaan diam kan? Maka besar kecepatan balok bermassa 8 kilo, yang 8 kilo ini, ya. Jadi ini waktu kita tinjau di sini fenolnya itu 0. Kemudian dia kan jalan ke bawah. Nah, taruhlah dia tiba di sini. Ya. Taruhlah dia tiba di sini. Dia punya kecepatan kan? V. Berapa V ini? Ya, gampang aja Anda hitung. Hanya sudah ketemu. Maka untuk gerak lurus beraturan kan tinggal V sama dengan V0 plus AT. Iya enggak? V0-nya mulai dari keadaan diam 0. Ya. V0-nya itu 0. Karena dia bilang mulai dari keadaan diam. Jadi ketika di sini itu diam. V0-nya 0. A-nya sudah kita hitung barusan. 5/3. Waktunya diketahui. Ya.
Besar kecepatan balok bermassa 8 kilo setelah 10 detik. Loh, diketahui T-nya 10. Ya, jadi 5/3 kali 10. Jadi hasilnya adalah 50/3. Nah, tinggal dijawab. 50/3 itu, ya di sini cuma ada 16. Jadi mendekati 16. Kalau ada 17, 17. Tapi kan nggak ada, yang ada 16. Jadi jawabannya E. Ya, jadi jawabannya E ini, 16. Jadi perhatikan sekali lagi, ini T1 sama dengan T2, kebetulan ya. Kenapa T1 sama dengan T2? Karena sudut ini sama. Sudut ini berseberangan dengan ini 30. Sudut ini berseberangan dengan ini 30. Nah, kalau sudutnya sama kan, kalau kita uraikan kan nanti ini T1 cos 30. Ini T2 cos 30. Cosnya bisa dicoret. Nah, dengan demikian T1 ini bisa saling menghilangkan dengan T2. Dengan demikian percepatan hanya bergantung pada yang biru ini. Ini ke bawah 40, positif, ini minus 20. Ya, seperti ini. Jadi A-nya ketemu. Kalau A-nya udah ketemu, kecepatannya udah ketemu. Jadi sebetulnya ada, kalau kita lihat lagi, ekuivalen kan nomor 1 dan 2 ini. Yang sama-sama ditanya kecepatan. Ada urusannya dengan kecepatan, kalau yang tadi perpindahan. Tapi semua urusannya dengan percepatan. Sehingga paling penting bagi Anda bagaimana menentukan percepatan. Ya. Tentu harus Anda mengenal 4 gaya ini, kemudian bagaimana menguraikan ke sumbu X dan sumbu Y, ya, dengan sin dan cos. Itu saja yang Anda perlukan. Jadi belajarlah konsep dasar, karena sekali lagi Anda tidak tahu soal yang Anda hadapi seperti apa. Jangan Anda belajar cara cepat boleh Anda pelajari kalau soalnya seperti itu keluarnya. Kalau nggak seperti itu, dan kemungkinan untuk seperti itu tuh kecil, ya, sehingga seperti itu. Nah, ini kebetulan di sini massa katrol tidak diabaikan kan? Tapi masalahnya jari-jarinya nggak diketahui. Kalau jari-jarinya diketahui, maka urusannya nanti di sini ada rotasi. Ya, demikian yang bisa kita berikan kepada Anda. Semoga bisa Anda pahami dengan baik. Jika Anda belum subscribe, silakan di-subscribe supaya bisa mengikuti video-video berikutnya. Terima kasih Anda sudah bergabung dengan kami. Tetap semangat belajar mandiri di rumah, semangat untuk menghadapi ujian mandiri dengan semangat dan ketekunan di waktu-waktu yang sisa ini. Saya yakin Anda pasti lulus. Bersama saya, Martin Kaninan. Terima kasih.